Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya tentang materi gaya kolom. Ini kita akan bahas ada dua contoh soal dengan penjelasannya, mudah-mudahan bisa diikuti sama-sama ya. Oke, yang pertama kita lihat contohnya. Jika diketahui dua buah muatan, kebetulan muatannya sama-sama sejenis, positif dengan positif. Muatan ini dikatakan Ki-A, misalnya muatan titik A nilainya 10 pangkat min 8 kaulum. Ya. Ki B di sini atau muatan di titik B sama juga nilainya 10 pangkat min 8 kaulum. Antara dua buah muatan ini dipisahkan dengan jarak 10 cm. Maka pertanyaannya, berapa gaya kaulum atau berapa gaya tolak menolak antara kedua muatan? Kenapa tolak menolak? Karena muatannya sejenis. Berapa gayanya? Maka kita memakai rumus gaya kolom tadi. Rumusnya F sama dengan K, Q1 Q2 per R kuadrat. Nilai K-nya konstanta tadi Bu bilang. Maka nilai K tadi konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q1 diketahui, atau Q1 di sini kita ganti sebagai QA. QA dan QB sebagai Q2 nilainya sama, 10 pangkat min 8. 1 kali 10 pangkat min 8, 1 kali 10 pangkat min 8 sama-sama dikalikan per R kuadrat. R-nya di sini dipisahkan dengan jarak 10 cm. 10 cm bukan dalam SI, kita robah ke meter. 10 bagi 100, 0,1 meter. Atau kita buat pangkat 1 kali 10 pangkat min 1. Karena dia R kuadrat, maka 1 kali 10 pangkat min 1 kita kuadratkan. Karena 0,1 itu dijadikan 10 pangkat min 1. Ini tetap, ini dikalikan yang pangkat di atas dijumlahkan karena pangkatnya sama, min 8 tambah min 8, min 16. Diper 1 kuadrat, tetap 1, min 1 dikalikan 2. Ini dikalikan 2, min 2. 9 tambah min 16, min 7. Ini tetap di bawah min 2. 9 bagi 1, 9, min 7 dikurang min 2, jadinya min 5 Newton. Maka gaya yang terjadi pada dua buah muatan ini sebesar 9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Namun kalau kita tambahkan lagi soalnya, berapakah gaya pada bahan mika atau pada bahan kaca jika diketahui epsilonnya 3? Maka rumusnya tadi, F bahan sama dengan 1 per epsilon kali F udara. F udara yang barusan kita cari, atau F vakum. Epsilonnya, misal diketahui epsilonnya, nampak spidolnya, epsilonnya adalah 3 ya, maka 1/3 kali hasil tadi 9 kali 10 pangkat min 5. 9 bagi 3, maka nilai F pada bahan mika 3 kali 10 pangkat min 5 Newton. Mudah ya, gampang ya. Jadi seperti ini penyelesaian untuk versi soal seperti ini. Kalau dia dalam senti, robah ke meter. Kalau dia dalam kolom, tetap dalam kolom. Kalau nanti soalnya dalam mikrokolom, maka kita akan rubah dalam kolom. Oke, ini soal pertama. Selanjutnya kita akan beranjak ke soal kedua. Seperti apakah, kita lihat sekarang ya. Soal kedua, bentuk seperti ini adalah segitiga sama sisi. Ada 3 sisinya, ada titik B, titik A, dan titik C. Masing-masing titik ini, 3 buah titik memiliki muatan yang berbeda. Titik A muatannya 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Titik B nilainya 2 kali 10 pangkat min 6 Newton, kebetulan sama. Yang titik C yang berbeda, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kebetulan muatan ketiga ini sama-sama positif. Ini bentuknya adalah segitiga sama sisi, sehingga jarak semuanya itu 30 cm, 30 cm sama, 30 cm. Maka pertanyaan di sini apa? Pertanyaan di sini untuk soal nomor 2 adalah berapakah gaya yang terjadi pada titik C ini? Berapa gayanya pertanyaannya? Maka untuk menentukan berapa gaya di titik C, maka ada pengaruh dari gaya di A dan gaya di B. Sehingga langkah pertama apa? Kita harus menguraikan dulu seperti ini. Ini gaya di A tadi. Kita tarik garis ke sini, maka jadilah di sini gaya FCA. Karena di sini kan gaya C, maka gaya C terhadap A, FCA.
Begitu pula di sini, kita tarik garis yang di B karena dia berhubungan. Maka di titik C ini kita tarik gaya B, maka jadilah FCB, gaya C terhadap B, maka FCB. Ada dua dapat, FCB dengan FCA. Berapa gaya di titik C di sini berapa? Maka bentuk ini adalah bentuk resultan vektor dari titik C sendiri, pengaruh dari titik A dan titik B. Karena dia sama sisi, kalau kita tarik di sini, pertama ke sini, habis itu tarik vektornya seperti ini, tegak lurus. Tegak lurus adalah 90. Sisi antara VCB dengan VCA adalah selisih dari sini. Tadi ini kan ini ke sini 90. Tengah-tengah ke sini. Berarti di sini 30, ke sini 60, jumlahnya 90 derajat. Maka sudut yang kita pakai adalah sudut antara FCB dengan FCA. Berapa sudutnya? 60 gitu. Maka langkah pertama untuk menentukan gaya yang terletak pada FC, karena pertanyaannya di FC, maka yang pertama kita harus tahu dulu berapa gaya dipengaruhi oleh FCA. Yang kedua, cari gaya dipengaruhi oleh FCB. Langkahnya tetap memakai gaya Coulomb. FCA sama dengan QC terhadap QA. QC kali QA per RCA kuadrat. Karena masing-masing ada kaitannya. Nanti pertama gaya terhadap CA. K tetap kayak tadi 9 kali 10 pangkat 9. QC nilainya 2 kali 10 pangkat min 4. QA 2 kali 10 pangkat min 6 per R antara C dengan A 30 cm, robah ke meter. 30 bagi 100 nilainya 0,3, atau kita buat dalam pangkat 3 kali 10 pangkat min 1, kita kuadratkan seperti itu ya. Jadi setelah ini kita secara matematis langsung aja. 9 pangkat 9 min 4 dan tambah min 6 min 10, 3 kali 3 9, min 1 kali 2 min 2, 9 dicoret habis, tinggal 4 kali 10 pangkat min 1. Dari mana? 9 tambah min 10 per 10 pangkat min 2, jadinya 4 pangkat kali 10 pangkat 1 atau 40 Newton. Kebetulan nilai dari QC dan QB sama-sama juga 2, 10 pangkat min 4, B juga 2, 10 pangkat min 6. Jaraknya juga sama, otomatis nilainya juga sama dengan yang sebelah sini, FCB dengan FCA. Maka nggak perlu repot-repot lagi karena kebetulan nilai Q-nya sama. Ini ya, FCA, FCB. Maka cari yang terakhir adalah resultan, karena di sini kan bentuk vektor. Maka langkah terakhir cari F totalnya atau F di titik C seperti ini. F total sama dengan akar FCA kuadrat tambah FCB kuadrat tambah 2F CA kali FCB kali cos theta. Ini rumus apa? Ini rumus dari resultan vektor. Ini waktu kelas 1 sudah dipelajari. Kalau lupa dibuka lagi bukunya. Ya, ini sekali lagi rumus resultan vektor atau penjumlahan vektor. Ini yang ada memiliki sudut. Kalau misalnya ada dua buah vektor, berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ini kita misalkan A, ini kita misal B. FCA kuadrat tambah FCB kuadrat tambah 2FCA kali FCB kali cos theta. FCA dapat 40 dikuadratkan. FCB kebetulan sama, nilainya sama, 40 kuadrat tambah 2 kali 40 kali 40 cos 60. Kenapa cos 60? Karena antara FCA dengan FCB sudutnya 60, sisanya 30, nggak perlu kita hitung, ini aja 60. Cos 60 setengah 40 kuadrat 2 kali 40 kali 40 3.200 ya. Dijumlahkan 3.200 tambah 1.600, akar keseluruhannya dapatnya 4.800 Newton ya.
Berapa akar 4.800 Newton? Tidak ada angka pasti ya. Jadi 48 kali 100 akar 100 adalah 10 akar 48 Newton. Maka gaya total atau gaya yang terjadi pada titik C sebesar 10 akar 48 Newton. Seperti itu. Jadi kalau ada soal segitiga seperti ini, maka langkah pertama cari step by step dulu gaya dipengaruhi oleh benda ini dan gaya dipengaruhi oleh benda yang kedua. Selanjutnya cari gaya totalnya memakai rumus resultan vektor ya. Mungkin seperti itu. Oh ya, muatan bukan Newton ya, tapi satuannya coulomb. Coulomb. Ya. Satuan dari muatan coulomb. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Dua contoh soal ini bisa dipahami. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh latihan untuk bisa dipahami lebih lanjut lagi dengan versi yang berbeda ya. Sekian untuk hari ini tentang contoh soal gaya coulomb. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.